sudah, tidak usah, pilih yang mudah saja. Nih. Kemudian pembelajaran berbasis proyek. Pengertian pembelajaran berbasis proyek yaitu pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, ya, kemudian informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Kemudian manfaat pembelajaran berbasis proyek, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah yang kompleks, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber atau bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas, meningkatkan kolaborasi peserta didik, khususnya pada PPM yang bersifat kelompok, ya. Jadi pada proses belajar mengajar pada bersifat kelompok. Ya, langkah-langkahnya di sini penentuan pertanyaan mendasar yang pertanyaan yang berdampak. Jadi ada penugasan dan realita. Kemudian mendesain perencanaan proyek. Jadi memilih aktivitasnya apa, menyusun jadwal. Kemudian memonitor siswa. Kemudian menguji hasil, mengevaluasi umpan balik, strategi, dan yang terakhir mengevaluasi pengalaman refleksi. Ya, itu Bapak Ibu untuk model yang mungkin sebetulnya Bapak Ibu sudah tahu semua. Ini hanya mengingatkan saja daripada Bapak Ibu juga mencari-cari mungkin sulit untuk menemukan sudah lama ya, di mana tempatnya. Ya. Baik Bapak Ibu, saya kira demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, atau mungkin malah hanya seperti itu saja misalnya, ya enggak apa-apa ya. Akhirnya terima kasih dan semoga ini semua bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Ya, terima kasih Bu Yohana sudah memaparkan materi kepada kami semua, sudah kembali mengingatkan Bapak Ibu ke kita semua, menyegarkan kembali apa yang telah kita lakukan selama ini. Mungkin kita saat ini melakukan itu sudah seperti robot Bapak Ibu. Nah, di sini kita kembali disegarkan, kita kembali diingatkan lagi prinsip-prinsip yang mungkin kadang kita lupa atau apa, sehingga di dalam menyusun RPP berikut ini kita bisa kembali disegarkan, diingatkan kembali bagian-bagian yang mungkin terlewatkan. Begitu Bapak Ibu. Dan mungkin kami buka termin pertama Bapak Ibu untuk bertanya. Ini di kolom chat sudah ada pertanyaan Bu Yohana. Oh ya. Dari yang pertama dari Pak Yusuf ini. Wah, Pak Yusuf sudah semangat nih. Halo Pak Yusuf. Pertanyaan Pak Yusuf, apakah RPP dibuat dalam suasana PJJ atau PTMTN, pertemuan tatap muka terbatas? Gimana Bu Yohana? Monggo Bu Yohana, silahkan. Ya, langsung ya Pak. Ya, silahkan Bu. Baik, karena memang dalam tadi RPP itu kan rencana pembelajaran yang disiapkan untuk tatap mukanya, jadi satu tatap muka atau lebih. Nah, tetapi karena situasi kita ini saat ini kita PJJ, ya kita tetap membuat RPP karena RPP itu kan rencana ya, jadi yang mau kita ajarkan ya. Jadi meskipun dalam RPP kan kita juga ada waktu. Jadi kalau nanti kita tidak membuat RPP kan kita nanti maksud saya misalnya jatahnya misalnya 3 minggu selesai ya, tapi kalau kita tidak membuat, nah nanti kita mungkin bisa istilahnya
gedabiah ya. Jadi mungkin belum selesai, banyak anak yang belum mengumpulkan tugas, akhirnya kita mundur. Jadi tidak ada patokan ya. Terus bisa juga misalnya ini kok ternyata kalau PJJ anak saya beri tugas kemudian 1 minggu sebetulnya sudah selesai, sudah bisa. Nah, padahal waktu yang kita sediakan alokasikan misalnya 3 minggu. Nah, itu. Jadi saya kira ya kami pun di sini kami pun juga meskipun PJJ tetap membuat RPP. Saya kira itu, Pak. Halo, terima kasih. Pagi, Bu. Siapa Pak Patrick? Ini tidak. Tamu. Sekedar, Bu Siti Umi sedang itu. Ya. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu atau Pak Yusuf mungkin masih ada yang mau ditanyakan, masih belum terpuaskan ini Pak Yusuf. Pak Patrick. Ya. Monggo Ibu Bas, monggo Bu Bas silakan. Ya. Halo, gimana Pak Yusuf? Maaf Bu Bas, ini Pak Yusuf mau. Ya. Bentar ya Bu Bas. Biar nyambung dengan yang saya tanyakan tadi. Untuk kalau kita buat versi PJJ itu kan metodenya paling hanya sekedar tanya jawab, mayoritas kan gitu ya. Nah, maksud saya kalau kita membuat model PJJ, suasana PJJ didominasi oleh dengan metode tanya jawab. Tapi kalau misalnya kita membuatnya dalam suasana PTMT itu kan mungkin beda lagi untuk metodenya. Jadi bisa eksperimen, bisa demonstrasi. Nah, ini kan juga mempengaruhi nanti untuk RPP-nya, maka yang tadi saya tanyakan seperti itu. Gitu Pak. Iya. Gitu Bu Yohana. Ya, baik. Untuk apa itu model PJJ kita kan malah mungkin ya seperti saya kemarin juga biasa Pak. Jadi misalnya anak kita suruh buka, misalnya kita kirim mereka link untuk YouTube ya. Mereka belajar di sana. Kalau kemudian misalnya seperti bab 1 kemarin saya anak harus gambar grafik level hormon. Ya, itu juga saya anggap itu sebagai tugas untuk dia dapat menggambar ya. Kita sesuaikan saja dengan kondisi yang saat ini ada. Bukan maksud saya ya, bukan saya gurui ya, jadi ya mungkin ya Bapak Ibu terserah Bapak Ibu kembangkan sendiri ya. Jadi meskipun mungkin hanya metodenya tanya jawab, mungkin kalau yang canggih-canggih juga bisa diskusi ya, ada forum diskusi ya, itu juga bisa ya. Jadi monggo silahkan Bapak Ibu. Jadi intinya ya tetap meskipun PJJ kita ya tetap membuat rencana pelaksanaan pembelajaran itu, karena itu memang ya jadi kita mau mengajar ya kita harus punya planning gitu toh ya saya kira itu Pak Patrick. Yes. Terima kasih Bu Yohana. Gimana Pak Yusuf, terpuaskan? Sudah terpuaskan Pak Yusuf. Terima Maaf kasih. ya Pak Yusuf kalau tidak terpuaskan. Sudah puas Bu Yusuf. Ya. Oke, mari silahkan Bu Bas untuk penanya berikutnya. Monggo Bu Bas. Matur nuwun Pak Patrick. Diana, ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan pembuatan RPP dalam situasi pembelajaran jarak jauh seperti ini. Kalau melihat dari modal pembelajaran tadi ada 3, itu ada BL, PTM, dan proyek. Nah, kalau kita membuat RPP pada situasi pandemi, situasi PJJ, itu kan untuk mengambil salah satu dari modal pembelajaran ini juga cukup sulit karena kita tidak ada pertemuan dengan siswa, sehingga apakah mungkin di dalam pembuatan RPP itu tetap kita harus menggunakan salah satu, tapi dalam nanti langkah-langkah pembelajaran
akhirnya kita kan harus menyesuaikan dengan situasi kondisi PJJ seperti itu. Nah ini kan yang menjadikan kita nggak bisa maksimal, ya, tidak bisa maksimal dalam artian apa yang pengen kita laksanakan secara model pembelajaran ini pada akhirnya kan tidak bisa semuanya dilakukan secara nyata seperti itu, Bu. Nah itu nanti apakah tetap bisa menggunakan itu ataukah kita hanya seolah-olah kita ketemu dengan siswa tetapi kenyataannya kita PJJ. Itu yang pertama, pertanyaan saya itu. Yang kedua adalah pengalokasian waktu. Kalau yang saat pertemuan itu harusnya kita itu kan punya waktu 5 jam pelajaran, 5 jam per minggu, itu per minggu ya. Iya. Tapi pada kenyataannya saat ini kita itu, kalau tempat saya maksudnya, itu hanya diberi waktu dalam 1 minggu 1 kali pertemuan, itu menggunakan waktu 3 jam 3 kali 40 menit, 3 kali 40 menit dalam artian 3 jam pelajaran begitu, Bu. Nah itu kan berarti kita memang sebetulnya jadi berkurang untuk waktu-waktunya. Akhirnya di dalam pembuatan kemarin ya Prota Promes itu kan akhirnya ya waktu-waktunya kadang tidak sesuai dengan saat kita yang seharusnya 5 itu jadinya 3 dan akhirnya yang bawah itu untuk cadangan dan sebagainya itu jadi seolah banyak-banyak seperti itu, Bu. Nah itu bagaimana caranya kita supaya bisa membuat RPP yang sesuai, maksudnya yang sesuai untuk pengalokasian waktu. Nah kemudian untuk tugas ini, Bu, jelas kan otomatis nanti ada tugas kaitannya, Bu. Kita membuat RPP-nya itu ada kita buat RPP dalam PTN atau kita membuat RPP-nya sesuai dengan yang kita alami saat ini, yaitu dengan menggunakan PJJ. Mungkin itu ada 3 pertanyaan itu, Bu. Makasih. Silahkan langsung Bu ya. Pak Patrick. Atau mau ditambah 1 pertanyaan atau langsung jawab aja Bu Yohana? Langsung Pak, saya jawab dulu Oke, aja. siap Bu Yohana. Oke, baik. Terima kasih Bu Basil. Untuk model pembelajaran, ya, memang kita secara tidak maksimal ya di dalam menuliskan dalam langkah-langkah itu pun kita tidak maksimal karena kita tidak bertatap muka dengan peserta didik. Ya, tetapi ya dalam contoh di tempat kami ya, ini saya sudah masuk ke kelas 9 itu masuk ke KD 3.2. Jadi untuk perkembangbiakan tumbuhan dan hewan ya. Nah, di situ saya buatkan untuk ya model pembelajarannya untuk proyek, yaitu proyeknya dia membuat tanaman stek ya. Dari situ mereka saya suruh mengupload, jadi pada waktu cara kerja dia menstek kapan waktunya, yang disetek itu apa gitu, terus ini masih nunggu hasilnya. Nah hasilnya nanti ya kami karena belum bisa untuk PTM, kalau dulu ada yang anak itu membawa ke sekolahan hasil dari tanamannya itu. Nah, kalau sekarang ya kami belum, karena memang belum selesai. Jadi kalau kemarin ya hanya rancangan, kalau misalnya hasilnya itu ya nanti difoto saja. Itu untuk proyek. Jadi ya kita usahakan ya kita itu bisa melaksanakan apa yang coro-corone yang kita rencanakan. Mungkin kalau yang paling mudah mungkin dengan tadi apa? Lupa saya. Tadi apa Pak? Yang saya lupa tadi apa? Dengan scientific. Nah, mungkin dengan scientific ya. Scientific itu kan mungkin ya bisa kita, meskipun anak-anak di rumah kan bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang kita harapkan.
Ya, jadi mereka mungkin mengamatinya mungkin yang ada di sekitar mereka, kan juga bisa. Misalnya kalau tanaman itu misalnya seperti tanaman yang berkembang biak dengan misalnya rhizom ya, mungkin di sekitar mereka kan juga ada, ya. Jadi kita pilih celah-celah mana yang mungkin anak itu bisa melaksanakan di rumah. Kebetulan kalau IPA mungkin yang berkaitan dengan lingkungan itu mungkin ada ya di sekitar anak-anak itu, sehingga mungkin tidak begitu kesulitan bagi anak yang mungkin rumahnya agak kecuali rumahnya mungkin di kota besar, kota-kota yang rumahnya itu ya mungkin sulit ya, mencarikan tanaman-tanaman saja mungkin sulit. Jadi monggo untuk model pembelajaran ya bisa Bapak Ibu aplikasikan mana yang sesuai. Itu Bu Bas. Kemudian yang kedua, untuk waktu pembelajaran itu memang IPA dialokasikan waktunya itu 5 jam pelajaran per minggu. Kebetulan kalau di sekolah kami itu ya 1 minggu itu diberi 5 jam pelajaran, sehingga kami bisa mengatur waktunya itu saya usahakan sesuai. Jadi misalnya minggu ini materinya sampai mana, minggu 2 sampai mana, minggu ketiga nanti diakhiri dengan ulangan harian. Itu. Jadi untuk waktu juga silahkan sesuai dengan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Mungkin kalau hanya dialokasikan waktu 1 minggu itu 3 jam pelajaran, berarti mungkin yang 2 jam itu mungkin waktunya diambilkan di rumah, ya. Karena memang alokasi kita itu ada 5 jam pelajaran. Tuh. Terus yang ketiga tadi apa ya Bu Basil? Kalau kita nggak punya 14 itu ya itu tadi adalah tugas Bu. Kaitannya tugas kita membuat RPP yang Oh ya, baik. Nanti silahkan Bapak Ibu dikoordinasikan dengan penanggung jawab masing-masing, ya. Mau yang SE 14 tahun 2019 ya monggo, ya. Mau pakai yang lengkap ya monggo, ya. Tetapi terus terang kalau di tempat kami, pengawas kami itu meminta RPP-nya itu yang lengkap, jadi melihat ada modelnya, kemudian ada sumbernya, langkah-langkahnya juga di situ harus tertulis, kemudian nanti juga harus dilengkapi dengan instrumen penilaiannya, jadi ada misalnya lembar observasi, kalau soal ulangan ya nanti harus ada kisi-kisi soal, jawaban, kemudian pedoman penskoran, ya. Jadi nanti monggo Bapak Ibu disepakati saja di dalam kelompok Bapak Ibu masing-masing. Toh meskipun hanya 1 lembar dalam kegiatan inti, lengkap juga. Kalau nanti mungkin saya sarankan saja ya, dalam membuat RPP nanti membuat 1 pertemuan saja. Jadi jangan 1 KD ya. Jadi mungkin membuat 1 pertemuan saja, karena nanti dalam kegiatan inti itu pun kita juga harus memunculkan misalnya model apa yang kita gunakan, kemudian penilaiannya juga apa yang kita gunakan. Kalau nanti 1 KD meskipun 1 lembar pun kita tidak mungkin membuat RPP 1 lembar ya, karena ada yang lain-lainnya di belakang itu pasti masih ada. Jadi nanti monggo silahkan dikoordinasikan dengan penanggung jawab kelas masing-masing. Demikian Bu Bas. Mohon maaf kalau tidak terpuaskan. Itu untuk yang PJJ atau PTM? Oh lah, itu juga nanti kita sesuaikan saja. Nanti sesuai dengan koordinator masing-masing. Sami-sami. Ya, sama-sama Bu Bas. Ya, Bu Bas sudah terpuaskan. Terima kasih Bu Yohana. Masih ada seorang penanya lagi nih Bu Yohana, dari Ibu Siti Umi Fitriah. Bu, mohon bantuannya untuk menyisipkan BRPP dengan PPK, pembelajaran anti korupsi, adiwiyata, gastronomi, apa hanya mapel-mapel tertentu saja yang ditunjuk, atau mapel kita juga ikut menyisipkan?
Dan kalau Bu Yohana punya contohnya, mohon bercontohnya Bu, demikian dari Ibu Siti Umi Fitriah, Bu Yohana. Itu ngetes itu Bu Siti itu. Ya sekarang sisipannya di RPP banyak banget ya Bu Yohana ya. Iya. Monggo Bu Yohana silahkan. Kalau PPK itu tidak semua, maksud saya tidak semua KD itu kan kita bisa menyisipkan. Tapi kalau yang PPK itu kita pasti bisa ya. Misalnya ada religius, jelas kan? Religius, kemudian mungkin kerjasama atau gotong royong, kejujuran, mungkin kedisiplinan, itu jelas bisa. Tapi kalau yang kaitannya dengan gastronomi, itu tadi kita mungkin mungkin lebih tepat ke prakaryanya, kaitannya dengan hasil olahan. Kalau kita kan mungkin tidak bisa menjual ya Pak ya, meskipun Pak Patrick itu menangkarkan anggrek banyak, nah itu sebetulnya ya itu saya kira itu maksudnya ya kita sesuaikan. Kalau kita mengisikan pun juga adiwiyata ya, adiwiyata itu pun juga mungkin tidak semua mungkin tidak setiap KD bisa ya. Kalau kaitannya, kalau mungkin ya adiwiyata yang KD mungkin ya hanya menjaga kebersihan itu saja mungkin ya. Tapi kalau dikaitkan dengan lingkungan, misalnya kita pembelajaran menggunakan lingkungan, nah itu juga bisa. Itu kan bisa masuk ke adiwiyata atau mungkin pengolahan sampah atau apa ya. Saya kira untuk IPA itu bisa untuk memasukkan itu semua, tapi mungkin tidak setiap KD, saya kira itu. Tapi kalau yang PPK itu tadi bisa untuk setiap KD ada. KD. Tapi kalau adiwiyata ya mungkin tidak semua materi mungkin bisa dikaitkan dengan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita, sampah atau mungkin apa, itu pengertian saya. Hanya sejengkal itu saja Bu Siti Umi, mohon maaf. Ya demikian dari Bu Yohana. Mungkin Bu Siti Umi, Bu Umi ada yang mau ditanyakan kembali, silahkan monggo Bu Umi. Iya, terima kasih. Berarti kalau PPK itu wajib ya? Wajib. Iya, kalau iya. Iya. Takutnya kan kemarin kan ada hubungannya kayak gastronomi itu kan ada di materi bioteknologi itu loh saya. Mungkin bisa, ya. Gitu. Mungkin kita kalau harus melihat KD-nya ya Bu. Iya. Ya, kalau kasih, jangan dipaksakan, kalau enggak bisa ya enggak usah dipaksakan, Tapi kalau PPK itu pasti bisa, Oh iya, terima kasih atas penjelasannya. Kami semakin sama-sama Bu Umi. Terima kasih Bu Yohana dan Bu Umi. Pak Patrick, ya, Pak Patrick saya ya Pak Patrick. Monggo Bu Ana silakan Bu Ana. Bu Ana sudah semangat dari tadi. Monggo Bu Ana silakan. Terima kasih Pak Patrick dan juga Bu Yohana. Saya menambahkan atau misalkan untuk bertanya atau bagaimana, istilahnya menambah bertanya juga bisa. Nah ini begini Bu Yohana dan Pak Patrick. Kebetulan saya tadi kan mendapat tugas untuk penanggung jawab yang kelas 9. Nah itu gini, biar pada tugas untuk pelatihan MGMP ini ada ya istilahnya kebersamaan atau sama begitu kompak untuk yang kelas 7, 8, 9 bisa ditentukan juga bentuk RPP-nya. Jadi kalau Bu Yohana tadi kan menghendaki ya sesuai dengan koordinasi dari masing-masing kelompok gitu. Berarti nanti kan kemungkinan kelas 7, 8, 9 ada tidak sama begitu Bu ya. Seandainya untuk kali ini monggo kita samakan untuk kelas 7, 8, 9 misalkan disesuaikan dengan silabus dan juga prota promesnya bahwa kita menyusunnya itu sesuai dengan yang tapka begitu nggih. Berarti jamnya juga 5 jam begitu untuk keseluruhannya dan juga RPP nanti juga yang dibuat juga jamnya juga 5 jam dan mungkin juga bisa di kombinasi antara pada saat kita PTM dan juga PJJ. Jadi bisa digunakan untuk dua-duanya. Maksud saya begitu Bu Yu. Terima kasih Bu Yu. Baik.
untuk satu pertemuan itu nanti kalau RPP itu tidak 5 jam Bu Ana, Nggih, tapi betul. 2 atau 3. Ya, jadi nanti Nggih. Bapak Ibu guru itu menyesuaikan, membuatnya misalnya 1 kali pertemuan, ambil yang 3 jam pelajaran atau yang 2 jam pelajaran. Ya, Nggih, ya. berarti nanti kalau untuk 1 KD berarti Ya. kan mungkin waktunya bisa 5 jam, kalau satu pertemuan bisa 3, bisa 2 begitu gitu. Ya, ya, Nggih, ya. nggih. Hubungannya dengan Berarti itu kita toh, sepakati jamnya saja ini. biar kelas Sama 7, ya, 8, untuk 9 anak ya? juga sama untuk Seperti tugas ini. ini. Berarti Berarti kan bisa menyangkut semua anak, berarti kan ngatur. begitu ya, berarti 1 Waduh, KD padahal hari bisa itu 5 adalah jam, hari kalau 1 simulasi pertemuan bisa 3, secara bisa nasional 2. Kita sesuaikan dengan prota dan promesnya. Ya, begitu. kalau Nggih. 1 KD-nya misalnya menganggarkan 15 jam 15 jam pelajaran, Nggih, berarti itu betul. ada 5 atau 6 pertemuan. Ya. Pertemuan. Kemudian untuk formatnya juga begitu. Kalau kita sepakati saja, misalkan ya Coba. ya kita kombinasi juga bisa. Misalkan yang menggunakan yang baru hanya 3 komponen ya Bu ya. Iya, Tetapi iya. ada pertemuan 1 yang kita buat begitu kan tidak apa-apa juga. Iya. Misalkan begitu. Nggih. Bagaimana Bu Yohana kalau untuk formatnya itu? Nah, ini saya serahkan Apa ke juga Pak disesuaikan Haris. dengan disesuaikan dengan sekolah masing-masing bagaimana nggih? Stres akademik. Monggo Pak Haris, gimana ini Pak Haris? Iya. Ya, terima kasih Bu Yana dan Yana yang sudah memberikan masukan agar nanti RPP yang kita susun itu bisa seragam dan gitu ya. Karena tadi ada perbedaan, mungkin SMP 2 ini 1 minggu hanya 3 jam pelajaran, sekolah yang lain itu tetap 5 jam pelajaran, ya nanti kita sesuaikan dengan yang berlaku saja. Jadi 1 minggu 5 jam. Jadi nanti setiap pertemuan bisa 3 jam atau bisa 2 jam. Nah nanti untuk penyusunan RPP nanti seperti yang disampaikan Bu Yohana tadi hanya untuk menyusun 1 kali pertemuan atau satu kali pertemuan mungkin kita buat yang semester ini dulu, yang semester dasar kita selesaikan. Nah mungkin ini yang semester dasar ini kan ini sudah ada kelompok-kelompok untuk tatap muka terbatas. Nanti kalau bisa ya kita buat yang pertemuan tatap muka terbatas dan kita kalau disetujui ini kita pakai yang format yang terbaru sesuai surat edaran nomor 14 tahun 2019 itu. Jadi ada 3 komponen itu yang berjualan kegiatan dan seperti itu mawon atau mungkin yang disepakati seperti yang di tempatnya Bu Yana ada komponen-komponen yang seperti tadi. Monggo ini minta masukan juga dari Bapak Ibu semua, apakah cukup? Kalau sesuai edaran itu kan hanya 3 komponen atau perlu ditambah dengan yang lain kaitannya dengan akreditasi. Monggo Bu. Nggih, saya usul nggih Pak nggih. Untuk nggih. Kalau untuk tugas sementara untuk tugas ini dulu juga menggunakan yang format yang baru. Jadi yang 2019. Jadi hanya 3 komponen, tapi di situ kan ada langkah. Langkah itu nanti kita bisa sesuaikan dengan juga tujuan jadi pertemuan 1 karena kita hanya mengambil 1 pertemuan. Kemudian untuk langkahnya juga 1 pertemuan saja. Maksud saya begitu. Terima kasih. Setuju Bu. Jadi nanti yang dapat bagian nanti kan bisa menuliskan. Misalnya meskipun di situ tidak ada KD-nya bisa ditulis dengan kodenya, misalnya KD 3.1 pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 gitu saja nanti disepakati. Kita pakai yang baru dari yang baru. Terima kasih. Mungkin Bu Yohana mungkin nanti biar sama Bu Yohana minta tolong untuk dibuatkan formatnya. Formatnya nanti siapa itu Pak? Saya Bu, izin Bu Kadarwati Bu. Bu Kadarwati dulu. Sekedap ya Pak Haris. Bu Kadarwati mau tanya. Monggo silakan Bu Kadar. Terima kasih Pak Petri, Pak Yohana.
Bu Yohana. Pak Haris, kesempatan yang Bu Yohana ya Bu Yohana. Sudah lupa nih. Sudah kelamin nih. Iya, Bu Kader. Monggo Bu Kader. Begini Bu Yohana, untuk RPP, kalau tidak salah saya tadi mengamati setiap kali pertemuan itu kan ada penilaian. Ada penilaian pengetahuan dan ada penilaian keterampilan. Nah, apakah boleh dalam satu keterampilan itu hanya memberikan satu penilaian saja, misalkan sudah penilaian pengetahuan, tanpa memberikan tugas, apakah boleh di akhir itu yang pertama. Yang kedua Bu, untuk kegiatan ulangan harian, itu biasanya kita akan menggunakan waktu pertemuan tersendiri. Satu kali pertemuan biasanya. Nah itu apakah RPP-nya sendiri khusus RPP ulangan harian ataukah RPP-nya itu sudah menggabung dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya? Itu terima kasih Bu, mohon pencerahannya. Baik. Langsung Pak Patrick. Monggo Bu, silakan langsung. Baik. Baik Bu Kader. Oleh karena itu saya pribadi kalau membuat RPP itu tidak pernah satu pertemuan, tetapi saya membuatnya itu satu kali ada ya, tapi pada pertemuan terakhir, nah itu nanti digunakan untuk ulangan harian. Meskipun ulangan harian, kita kan mesti di awal itu juga ada pendahuluan, ya. Pendahuluannya ya misalnya kita menanya apakah siswa itu sudah belajar apa gitu toh. Kemudian mungkin membahas soal yang minggu kemarin kita berikan untuk PR, itu kan bisa Bu. Baru nanti setelah itu kita ulangan. Sehingga saya tidak pernah membuat RPP satu pertemuan ulangan gitu, enggak. Tapi makanya itu saya membuat itu mesti satu KD. Nah nanti kalau Bapak Ibu kejatah misalnya pertemuannya pas ulangan, ya jangan dibuat ya. Jadi nanti dimasukkan saja. Kemudian dalam satu KD itu tadi kan RPP-nya itu tadi toh Bu, satu KD itu harus meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Seandainya ibu-ibu misalnya Bapak Ibu pertemuan satu, sikap yang Bapak Ibu mau nilai misalnya kejujuran. Ya sudah, Bapak Ibu mengamati tentang kejujuran saja. Kemudian untuk pengetahuan, misalnya pengetahuan itu tidak harus ulangan harian, bisa berupa kuis. Misalnya seperti saya saat ini, saya kalau memberikan penilaian terakhir untuk satu pertemuan RPP itu, mereka hanya saya berikan kuis dengan jawaban betul salah saja. Ya, itu hanya untuk evaluasi kita. Kemudian pada pertemuan itu tidak ada keterampilan, ya tidak kita nilai keterampilan itu. Mungkin di pertemuan kedua di situ ada keterampilan, ya kita nilai keterampilannya. Untuk sikap bisa, sikap itu setiap pertemuan itu mengikut terus. Ya. Kemudian untuk pengetahuan tadi kan bisa berupa kuis. Mungkin Bapak Ibu hanya menanyakan 2-3 pertanyaan saja, boleh. Secara lisan kan juga boleh. Hanya ngetes kemampuan awal, misalnya boleh. Tetapi yang akhir nanti pada pertemuan terakhir, kalau sudah selesai dalam satu kompetensi dasar, itu baru diberikan nilai ulangan harian. Nah, dan Bu Kadarwati, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bu Kadar? Terima kasih Bu Yohana. Sudah puas ya Bu Kadar? Terima kasih atas penjelasan. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Patrick. Terima kasih Bu Yohana. Bapak Ibu mungkin untuk sesi tanya jawab sampai di sini dulu aja ya Bu Yohana ya. Kemudian nanti kita waktunya habis. Masuk ke kelas-kelas. Ya Bapak Ibu, kami bisa menyimpulkan dari pemaparan materi oleh Bu Yohana bahwa RPP yang saat ini
sedang ada itu adalah RPP berdasarkan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019, di mana ada beberapa perubahan, baik itu perubahan dari SKL, standar isi, standar proses, standar penilaian, kemudian perubahan dari paradigma pembelajaran dan perencanaan pembelajarannya Bapak Ibu. Nah, di RPP tersebut harus memuat prinsip-prinsip, 3 prinsip, yaitu efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik, di mana RPP tersebut memiliki 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Nah, di kegiatan tersebut, di kegiatan inti Bapak Ibu, nanti bisa disisipkan untuk PPK, literasi numerasi mungkin untuk yang terbaru, kemudian pembelajaran abad 21 atau 4C, dan HOT Bapak Ibu. Nah, untuk RPP nanti ada 3 model pembelajaran yang bisa dipakai. Ada model discussion learning, ada model berbasis masalah, dan pembelajaran berbasis proyek. Nah, kemudian nanti kalau untuk menyusun RPP, kita akan sepakati Bapak Ibu bahwa nanti RPP yang kita buat adalah RPP untuk 1 kali pertemuan, itu 3 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran, di mana RPP berdasarkan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 untuk RPP 1 lembar. Demikian. Ada masukan mungkin Bu Yohana untuk yang bisa? Tidak Pak, cukup. Cukup. Yes, terima kasih. Oke. Setelah ini Bapak Ibu kami akan bagikan breakout roomnya. Bapak Ibu nanti bisa memilih. Bapak Ibu yang terdaftar di kelas 7 bisa masuk di kelas IPA kelas 7, kemudian yang Bapak Ibu kelas 8 bisa masuk di IPA kelas 8, dan Bapak Ibu yang di kelas 9 bisa memilih IPA kelas 9. Kemudian ada beberapa Bapak Ibu yang mungkin belum terdaftar di daftar yang sudah dibagikan. Yang pertama adalah Bu Ratna dari SMP 8, nanti bisa masuk di IPA kelas 7. Kemudian Ibu Ari dari SMP 7 bisa masuk di IPA kelas 8, dan Pak Koir dari SMP Al Azhar bisa masuk di IPA kelas 8. Demikian kami bagikan dulu Bapak Ibu untuk roomnya. Bapak Ibu bisa masuk memilih roomnya masing-masing. Di kelas 7 nanti ada Ibu Ika Damayanti akan mendampingi. Di kelas 8 ada Ibu Siti Umi Fitriah yang akan mendampingi, dan di kelas 9 ada Ibu Hasanah Kosati. Demikian Bapak Ibu, silahkan memilih kelas masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu bila ada kata-kata yang salah dari kami. Mbak Ima. Ada yang enggak? Tak ngisi di sini aja. Monggo Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Patrick. Ada yang tidak ikut?